Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat animasi helikopter dan awan di PowerPoint. Langsung saja simak videonya bagaimana cara kerjanya. Oke teman-teman, di awal sebelum kita menganimasikan kira-kira gambar yang kita siapkan, teman-teman harus disiapin dulu ya aset-asetnya. Di sini saya buat menggunakan Illustrator. Kalau teman-teman ingin menggunakan software lain boleh. Intinya nanti dari setiap objek yang akan digerakkan dipastikan harus dipisahkan seperti ini contohnya. Jadi untuk background saya pisahkan sendiri, terus kemudian untuk awan juga saya pisahkan, terus kemudian ada lagi di bagian helinya ya untuk helikopter baling-baling yang atasnya, dan kemudian ada bagian baling-baling yang bagian dalam. Ini dia bagaimana cara menyimpannya. Jadi teman-teman dipastikan untuk backgroundnya disimpan dulu, dimatikan dulu, kurang lebih kayak gini. Ini untuk backgroundnya. Sementara waktu file saya simpan sebagai PNG ya teman-teman, save as. Nah di sini kita simpan teman-teman. Jadi di PowerPoint ini saya simpan di asetnya. Mungkin ini saya kasih nama background ya, background. Oke, back aja deh. Oke, back aja. Terus kemudian disimpan sebagai PNG kalau bisa ya, PNG. Dah oke. Terus kemudian kita coba ekspor. Nah oke, seperti itu ya. Nah setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal di oke saja, dan kita sudah masuk, dan kita lihat hasilnya di folder asetnya sudah masuk PNG-nya, background-nya temennya. Dipastikan juga teman-teman harus dilihat bahwa di bagian untuk ukurannya juga disesuaikan buat kebutuhan, apakah ini untuk buat presentasi film atau apa ya. Yang saya setting ini adalah menggunakan video. Dan langkah selanjutnya teman-teman juga disimpan untuk awannya teman-teman. Ini rencana saya mau sedikit animasi bergerak ya, kurang lebih ya. Nah teman-teman tinggal di ekspor seperti biasa lagi, save as, masuk ke aset, lalu ketik awan. Oke ya, seperti biasa, lalu ekspor. Terus kemudian dipastikan benar-benar transparan ya, tembus pandang. Kalau nggak transparan nanti awannya ada putih-putihnya teman-teman. Jadi pastikan transparan kondisinya, lalu dia ekspor seperti biasa ya. Nah sekarang setelah sudah masuk teman-teman, dipastikan kita ke PowerPoint dan kita masuk ke blank presentasi di awal ya. Nah di sini ketika kita masuk ke blank presentasi di awal untuk di PowerPoint teman-teman ya. Nah kita tuh rencananya tuh nanti baling-balingnya ini bergerak ya teman-teman. Nah baling-balingnya bergerak, yang ini bergerak, terus yang besar bergerak, yang ini bergerak juga gitu ya. Jadi kita konsentrasi untuk membuat GIF animasi dulu di awal. Jadi ini teknik sequence. Jadi sequence adalah ruang kerja nanti ketika kita membuat animasi terus kita simpan sebagai GIF. Oke, ini saya hapus dulu. Terus kemudian teman-teman ambil ya. Teman-teman boleh ambil dari insert. Di sini ada insert ya. Teman-teman tinggal dia pilih aja, lalu picture. Terus kita this face. Kemudian kita lihat dulu kira-kira ada di mana. Nah, gitu ya. Oke, asetnya ada di sini. Saya sudah ada, tinggal diambil kira-kira heli bodinya dulu. Kita coba kita atur posisinya, atau yang paling besar dulu juga boleh, silakan. Kita taruh insert, terus kemudian nanti tampil di sini nih helinya. Jadi kita membuat animasi helinya dulu teman-teman ya. Jadi kita tidak mengambil aset GIF yang sudah jadi gitu ya, punya orang lain. Nah kita bikin sendiri sekarang ini. Oke, terus kemudian kita ambil lagi, insert lagi seperti biasa. Kita cek lagi, terus ambil si heli bodinya. Oke, kira-kira tempatkan di sini. Lalu ini posisinya ada di sini kira-kira ya, kurang lebih. Terus kemudian kita ke insert, pilihnya image picture ya. Terus kemudian pilih yang paling kecil, insert ya, itu dia. Baru saya tempatkan kira-kira di sini. Oke ya, kurang lebih ya. Oke, posisi seperti ini teman-teman. Jadi bagaimana cara menganimasikannya? Nah teman-teman bisa klik di bagian heli besar dulu ya teman-teman. Kita ke bagian animasi, terus kemudian di animasi ini kita aktifkan animate plan. Jadi nih timelinenya di track timeline yang ada di
PowerPoint. Seru juga ya, ternyata ada tracknya ya. Terus kemudian kita menggunakan boleh menggunakannya ada di sini, silakan, sama aja, cuman ketika saya klik mengganggu ya, mengganggu sekali. Saya lebih aman menggunakan ini. Nah, itu dia. Terus saya menggunakan, karena saya ingin muter, saya pakainya swirl. Nah, ini dia. Jadi kalau kita klik, kita lihat play, nah muternya kayak gitu tuh. Seru juga ya, seru. Oke. Nah, terus kemudian nanti kalau kita play, teman-teman, play from ya. Jadi itu dia, muternya kayak gitu, simple ya. Oke, buat gitu. Nah, teman-teman, ini kecepatan bisa diatur, teman-teman. Jadi dengan cara teman-teman diklik di bagian pojok kanan. Ini sama aja, klik di sini sama dengan klik di sini juga sama nih. Effect option. Sama aja ya, teman-teman ya. Jadi diaktifkan objeknya, lalu klik di sini ya, atau nggak usah diklik objeknya juga nggak apa, karena urutan pertama animasinya. Klik langsung di sini saja. Terus kemudian saya pilih namanya effect option. Nah, effect optionnya ini, teman-teman, kita atur di bagian timingnya. Timingnya saya kepengen tidak 2 second kelamaan, saya kepengen agak cepat sedikit. Iya, agak cepat. Terus kemudian saya oke. Nah, ketika saya play dia agak cepat ya gitu ya, cuman durasinya pendek. Nah, untuk menambahkan durasi agak panjang, teman tinggal tarik aja dari sini nih, dari pojok sini, tinggal tarik ke kanan, bisa dilebarin sampai ke kanan. Saya kebutuhan ya, kira-kira mau berapa, tinggal di play aja. Oke. Ini terlalu cepat. Sorry, terlalu lambat. Ini terlalu lambat karena saya tidak repeat ya, teman-teman. Saya ulang lagi. Jadi saya klik di sini. Saya coba untuk timing option. Nah, di sini ada namanya timing, ada namanya repeat. Nah, repeatnya berapa kali? Maksudnya ini ya, 10 kali. Ya sudah, 10 kali aja saya oke. Nah, sekarang tinggal kita play, nanti muter. Simpel ya. Ini lakukan dengan cara sama untuk yang ini juga sama. Tapi kalau ini kasusnya beda, dia pakai spin. Jadi teman-teman bisa klik di sini, pilihnya adalah yang spin, muter ya. Nah, muter gitu ya. Oke, jadi dipastikan teman-teman atur timingnya. Terus kemudian teman-teman tinggal dicoba untuk pakai yang effect option. Terus seperti tadi menggunakan yang cepat. Terus kemudian pakai yang 10. Oke, terus kemudian tapi jatuhnya jangan diklik ya, teman-teman. Jatuhnya jangan diklik ya, jatuhnya. Oke, jatuhnya jangan diklik. Teman-teman dipastikan ini dirubah ya, settingannya jangan yang klik tapi yang start with previous. Oke, ini juga sama yang atas. Oke. Kenapa demikian? Supaya nanti ketika di play dia bergerak bersamaan. Gitu, teman-teman, simpel ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba untuk melakukan proses yang namanya disimpan sebagai GIF animasi. Jadi kita menciptakan sendiri. Ketika sudah kita lihat hasilnya, baru kita ke file, lalu kita export sebagai GIF. Nah, export GIF animasi. Ini GIF animasinya, inilah yang ini boleh dipilih ya, apakah mau yang besar atau kecil, silakan, tergantung kebutuhan saya, maunya medium aja dah gitu ya. Terus kemudian setelah sampai sini baru saya coba untuk melakukan proses yang namanya, ini kalau mau transparan, saran saya transparan ya, supaya nanti nggak ada putihnya. Terus dicentang dulu, baru di create GIF-nya. Nah, teman-teman nanti tinggal diarahkan kira-kira mau disimpan di mana. Oke, saya coba bikin folder baru. Oke, namanya GIF animasi. GIF animate. Nah, cara kerjanya gitu ya, teman-teman. Jadi ini kita membuat animasi sendiri dulu di awal. Lalu saya coba klik heli gerak ya, lalu di save. Nah, itu dia, teman. Nah, ini boleh lihat teman di bagian bawah ini, di sini ya ada namanya GIF sedang proses untuk animasinya, dan teman bisa ngeliat hasilnya dengan cara diklik di PowerPoint yang kita miliki. GIF animation ini dia, teman tinggal diklik aja, ini udah bergerak, teman-teman. Jadi kalau kita play ya, kita open with ya, atau di open aja, atau menggunakan foto ya, atau internet juga bisa, dia akan bergerak otomatis ya, teman. Oke, sorry, ini sedang loading. Nah, ini bergerak ya, teman-teman, transparan ya, bergerak. Oke, kelihatan ya, teman-teman ya, sudah berhasil, dan ini sudah transparan. Kalau teman-teman mau lihat agak berbeda, bisa menggunakan namanya mungkin Internet Explorer juga bisa, nggak apa-apa, tinggal dibuka aja. Nah, itu bergerak ya, teman-teman. Oke, berhasil gitu ya. Ini untuk yang pertama. Jadi kita menciptakan dulu animasi GIF-nya. Nah, setelah sampai di sini baru kita ke file, terus kemudian new kembali. Ya, kita file new, ini blank, kita buat baru. Jadi saya punya ada dua. Yang pertama GIF, ini sequence pertama.
dan ini adalah sequence kedua. Nah, itu dia sequence. Jadi PowerPoint itu menciptakan ruang baru lagi sendiri. Nah, nanti baru yang GIF animasi tadi kita panggil, yang sequence yang ini nih, ruang kerja yang ini nih, animasi hasilnya kita panggil, ya kita panggil hasilnya. Oke, langkah berikutnya adalah teman-teman tinggal dicoba untuk memasukkan gambar dengan cara seperti biasa, insert picture, terus kemudian saya pilih backgroundnya. Simpel ya, sudah masuk, filenya udah masuk di sini, teman-teman udah aman. Terus kemudian ini saya coba untuk lebih jauh lagi, kelihatannya agak jauh gini. Terus jangan lupa di sini dibuat, saya ambil lagi gambar image picture, saya pilih yang namanya adalah taruhlah GIF animasinya. Jadi saya klik GIF animasi, jadi kita menciptakan GIF animasi sendiri. Insert. Nah, ini udah. Nah, saat ini sudah bergerak ya teman-teman. Kalau kita play, nah ini dia. Jadi kita menciptakan sendiri. Kalau teman-teman misalkan mau dimatikan dulu supaya tidak terganggu, dan matikan dulu. Ini saya kepengen nanti helinya dari sini bergerak ke ceritanya gitu ya. Ceritanya saya kecilin lagi deh, biar agak jauh dikit. Nah, terus kemudian bagaimana supaya dia bergerak dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Silahkan, monggo ya. Teman-teman bisa klik di bagian animasi, lalu klik di bagian add animation, dan teman-teman boleh konsentrasi digeser ke bawah, pilihnya custom pad. Nah, custom pad inilah teman-teman tinggal digores dari ujung mulut sini ya sampai kita gerakan pakai menggunakan mouse saja, pelan-pelan. Oke, kemari set ke atas, terus kemari ke bawah, terus kemari. Ya, silakan ya. Dan ini sudah kalau sudah selesai baru di enter, dan ini sudah bergerak seperti ini. Cuman timingnya kecepatannya teman-teman, timing kecepatannya. Nah, kita atur lagi timingnya seperti tadi. Jadi animasi plannya, pennya atau orang bilang namanya ini ya, istilah namanya adalah ini adalah timelinenya kurang lebih. Nah, sekarang kita atur lagi teman-teman dengan cara bagaimana kita mengatur di sini durasinya agak lama ya, karena durasinya pendek. Kalau saya lebarin ke kanan bagaimana kalau saya play? Nah, agak-agak smooth ya, agak pelannya begitu ya. Oke, simple, sederhana. Saya geser lagi, lalu saya coba tarik ke kanan lagi, agak panjangan. Play from lagi, perhatikan dia agak pelan gitu ya. Nah, gitu teman-teman, simple ya cara kerjanya ya. Oke, ini boleh pendek kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhan, udah pas dan sudah cocok menurut kalian gitu ya, itu selera masing-masing ya. Nah, teman-teman tinggal menambahkan lagi yang namanya adalah untuk insert di bagian awannya. Nah, awannya kita panggil teman-teman dengan cara ke bagian aset, terus kemudian pilihnya awan. Simple ya. Terus kemudian kira-kira awannya mau ditempatkan di mana? Apakah di sini? Nah, itu dia. Silakan monggo. Oke, terus kemudian saya coba kecilin lagi biar agak orang kerjanya biar kelihatan lebih luas cara kerjanya. Nah, dari sini teman-teman boleh apakah awannya mau bergerak ke kiri juga boleh ya, atau berlawanan. Biasanya sih lebih dramatis berlawanan ceritanya, jangan sama-sama arah dari si pesawatnya. Oke, misalkan dari sini. Oke, terus kemudian kita coba gerakan menggunakan animate biasa. Saya ingin menggunakan yang namanya yaitu kayak tadi ya, pad custom aja deh. Kira-kira ke sini aja. Up. Dah, enter. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Oke, jadi gerakannya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat pergerakannya ini, kalau saya play, dia cepat sekali ya. Terus tiba-tiba langsung pesawatnya bergerak juga ya. Nggak bergerak karena sampai di sini doang. Nah, saat ini saya kepengen coba untuk diaktifkan secara keseluruhan. Nah, oke ya. Ternyata ketika saya play semua dia, saya coba untuk si awannya saya coba panjangin ya teman-teman, jadi agak sedikit slow. Saya tarik ke sini, saya coba untuk tarik ke bawah belakang sampai di sini. Kira-kira pas. Nah, itu dia. Oke. Terus kemudian kita coba play. Oke, ini playnya coba untuk dilakukan tidak sendiri-sendiri tapi secara bersamaan. Oke, saya klik start with previous ya. Oke, kita play. Nah, bergerak awannya ya. Nah, gitu ya, awannya bergerak gitu ya kurang lebih. Simple. Terus kalau misalkan awannya kepengen agak mundur dikit bisa nggak? Bisa, agak geser ke sana aja dikit. Nah, itu dia. Oke, saya komen dari sini. Tinggal di play aja. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, seperti itu.
Nah, kalau memang awannya pengen sedikit agak lebih lambat lagi, ya teman-teman mau nggak mau harus disetting lagi di timing awannya, yaitu di sini Victor 8 ya. Teman-teman tinggal di efek timingnya, efek option, dan timingnya mau berapa second. Nah, apakah 12 second? Sangat pelan sekali gitu ya. Oke, sangat tidak terasa, kayak pelan-pelan gitu ya. Oke, jadi ketika saya mencoba untuk play semua, memang tidak terasa pelan awannya ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, simple, sederhana, sangat pelan sekali. Lamaan ya timingnya. Seperti itu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, kalau kita play ya, di sini tadi posisi awannya itu ada di, saya kepengen agak di belakang ya. Ini posisinya si gambarnya ada di depan. Saya coba klik kanan dulu deh. Apakah bisa bring to front? Bring to front aja deh. Nah, kita play dulu deh sebentar ya. Kita cek dulu. LI-nya ke atas, bla 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 bla. Oke, aman. Sip. Simple, sangat sederhana. Oke ya, teman-teman ya. Itu cara kerjanya, bagaimana menganimasikan bahwa ketika kita ingin menggabung sequence atau ruang kerjanya, teman-teman dipastikan membuat animasi sendiri, terus kemudian dijadikan GIF, terus kemudian kita membuat lembaran baru lagi. Disinilah digabung, namanya penggabungan hasil dari orang bilang rendering ya, rendering hasil akhirnya untuk animasinya baru digabung di sini. Nanti kalau mau dibikin animasi lain lagi, berarti digabung lagi membuat lembaran baru. Cara kerjanya seperti itu. Oke teman-teman, saya berharap materi hari ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih.